Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik amma ba'du. Alhamdulillah, eh, kita bersyukur dipertemukan di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Di majelis yang insyaallah sangat dipenuhi kemuliaan gitu kan. Dan alhamdulillah kita juga masih diberi umur yang penuh keberkahan gitu kan, untuk menuntut ilmu, untuk memetik hikmah, dan semoga insyaallah ilmu yang diberikan malam ini bisa bermanfaat, bisa diamalkan, yang paling penting seperti itu. Oke, tema malam ini adalah mengenal potensi diri dalam barisan dakwah. Oke, ini tema yang kayaknya berbeda gitu kan. Biasanya kita ngisi-ngisi kajian tuh biasanya ya agak jauh-jauh tentang percintaan, nikah dan segala macam gitu kan. Tapi maksudnya ya di masa muda kita gitu ya, di masa muda kita intinya kita tuh nggak melulu ngomongin tentang masalah cinta, masalah nikah dan segala macam gitu kan. Karena masa muda itu adalah bagaimana caranya kita itu bisa produktif, bisa bisa mengisi lah gitu kan, mengisi waktu-waktu muda kita gitu kan, untuk menghasilkan sebuah karya, menghasilkan sebuah hal yang bisa bermanfaat gitu untuk umat, tentunya seperti itu ya. Nah, jadi mengenal potensi diri dalam barisan dakwah, kayak ada di surah Al-Imran ayat 110 ya. Kalau misalnya antum ada Quran, bisa dibuka Qurannya gitu ya. Saya bacain ayatnya. Kuntum khair ummatin ukhriyat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ya. Kalau mungkin sebagian dari kita udah familiar ya dengan ayat ini gitu ya. Kuntum khaira ummah. Jadi kalian itu, kata Allah di dalam surah Al-Imran ayat 110, ya telah dijadikan umat yang terbaik. Khaira ummah, yaitu umat yang terbaik. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menjadikan umat Muslim gitu kan, ya umat Islam gitu sebagai khaira ummah ya. Tapi ada syaratnya ketika kita untuk masuk ke golongan khaira ummah, bukan sekedar ya udah cuman sekedar jadi orang Islam, orang Muslim kita termasuk golongan khaira ummah, enggak. Untuk khair ummatin ukhrijat linnasi, dikeluarkan yang yang diutus lah gitu. Ukhrijat linnas, yang diutus kepada manusia. Siapa orang-orang khaira ummah itu? Khairin nasi ta'muruna bil ma'ruf. Itu orang-orang yang yang mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Terus yang terakhir apa? Wa tu'minuna billah. Ya, jadi kalau misalkan kita mau masuk ke golongan khaira ummah, itu ada 3 syaratnya gitu kan. Ya, kita adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, kita adalah orang-orang yang mencegah dari keburukan, dan yang ketiga otomatis adalah kita orang-orang yang beriman kepada Allah, seperti itu. Nah, balik lagi kita bahas ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tilik dari ayat ini, dari surah Al-Imran ayat 110 ini gitu kan, gimana Allah itu benar-benar sudah menjadikan diri kita gitu kan, utamanya sebagai umat Muslim gitu kan, ya sebagai khair ummah gitu. Tapi kembali lagi, khair ummah itu seperti apa sih ya gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar ya udah di KTP-nya Islam doang, enggak gitu. Tapi dia itu benar-benar ya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, terus dia beriman kepada Allah, baru disebut khair ummah. Nah, kaitannya apa dengan potensi diri kita dalam berdakwah? Bahwasanya dalam dakwah itu kan kita bukan hanya sekedar ya udah kayak ceramah bla 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 segala macam ya. Ceramah itu kan memang ya salah satu dari amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Kita misalkan ngajar atau segala macam gitu kan. Tapi yang mungkin selama ini kita kenal, selama ini kita sering berpikir gitu kan, oh dakwah itu berarti kita harus di podium, dakwah itu harus ceramah, dakwah itu harus jadi ustadz, dakwah itu harus bla bla segala macam gitu kan. Padahal bahwasanya ya ketika misalkan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu sebenarnya udah masuk dalam kategori dakwah gitu. Jadi dakwah itu bukan sekedar kita ya ceramah di podium, enggak gitu.
ya. Bahkan maksudnya ya setiap profesi apapun yang kita lakukan saat ini gitu ya, mau kita bekerja, mau kita misalkan pebisnis, mau kita misalkan seorang guru, atau misalnya kita seorang ulama, ataupun sekarang kita adalah masih seorang pelajar gitu ya. Nah itu sebenarnya komponen itu amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa kita lakuin gitu, tanpa harus maksudnya kita harus jadi ulama besar dulu, harus jadi ustadz besar dulu, enggak. Ya dakwah itu bisa dilakukan oleh setiap orang gitu. Nah, kayak misalkan kita contoh ya gitu, ya dakwah yang bukan maksudnya contoh dari prinsip dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah, bukan hanya sekedar di podium, atau dakwah itu bukan hanya bagian dari pekerjaan para ustadz atau ulama gitu ya. Contoh adalah misalkan kita seorang dokter gitu kan. Seorang dokter itu, makanya kalau misalkan dokter ya beda, misalkan dokter yang mengerti tentang syariat Islam sama dokter yang nggak mengerti tentang syariat Islam gitu. Ya kalau dokter yang mungkin mengerti tentang syariat Islam, itu dong. Kalau misalkan dokter yang mengerti tentang syariat Islam, ya itu otomatis ketika misalkan ya ada pasiennya berobat nih gitu kan, pasiennya berobat gitu kan. Nah dokter yang mengerti syariat Islam, dokter yang benar-benar beriman kepada Allah gitu, pasti dia akan mengarahkan pasiennya ya gimana caranya dia terhindar dari obat-obatan yang haram, obat-obatan yang tidak sesuai dengan syariat. Terus misalkan terhindar dari hal-hal yang yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu kan. Ya beda kalau misalkan ada dokter yang tidak yang tidak mengerti syariat Islam gitu kan, ya udah semua ditabrak gitu kan, yang hal-hal haram pun juga ditabrak sama dia gitu. Nah makanya ya itu dakwah gitu, dakwah dalam segi profesi. Ya seorang dokter pun ya bukan ulama kan dokter kan, tapi maksudnya seorang profesi dokter dakwahnya di mana ya, dakwahnya di situ, gimana caranya dia mengedukasi orang-orang pasiennya gitu kan, gimana caranya biar terhindar dari mengkonsumsi obat-obatan yang haram mungkin kan, seperti itu. Nah, itu kan dakwah. Jadi kalau misalnya kita mengkonotasikan dakwah itu harus ceramah, enggak mesti gitu. Sama misalkan ketika kita jadi seorang pedagang atau pebisnis atau pengusaha dan segala macam gitu kan, ya beda halnya seorang pedagang yang ngerti syariat Islam sama pedagang yang enggak ngerti syariat Islam. Nah bedanya di mana gitu kan. Kalau pedagang yang ngerti syariat Islam, otomatis dia akan um, uh, merancang perdagangannya gitu kan, melaksanakan perdagangannya sesuai dengan syariat Islam. Oh ini kira-kira perdagangan saya sesuai dengan syariat Islam atau enggak, perdagangan saya ada ribanya atau enggak gitu kan, perdagangan saya ada gorornya atau enggak gitu. Nah beda sama orang-orang pedagang atau pengusaha atau pebisnis yang enggak ngerti syariat Islam. Nah dia ya udah tabrak-tabrak aja, mau itu riba ke, mau itu barang haram ke, mau itu perdagangan haram, ya udah terobos aja gitu bahasanya gitu kan. Nah makanya disinilah pentingnya kita, keimanan kita kepada Allah, terus amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan ya. Ya jadi kembali lagi, dakwah itu bukan sekedar kita yaudah ceramah di podium jadi ustadz, enggak. Apapun profesi antum sekarang, antum ada jalan dakwahnya masing-masing gitu kan. Jadi tapi ketika kita terjun di jalan dakwah ya kita harus ngerti dong ilmu tentang syariat gitu kan. Sama tadi ya saya contohin gitu kan, bagaimana dokter yang ngerti syariat Islam, bagaimana pebisnis, pengusaha yang ngerti syariat Islam, itu mereka akan menjalankan segala hal prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Beda dengan orang-orang yang nggak mengerti dengan syariat Islam. Ya, terus kalau misalkan kita kayak seorang pekerja gitu kan, atau misalnya seorang murid gitu, seorang murid yang mungkin gimana cara dakwahnya gitu kan, jalan dakwahnya tuh kayak gimana sih gitu kan, misalnya seorang murid ya yang mungkin ilmunya masih minim lah ya bahasanya gitu ya. Nah seorang murid tuh dakwahnya seperti apa ya, misalkan ketika kita ada teman kita yang ngelakuin suatu kemungkaran atau mungkin ngelakuin suatu kebatilan, nah itu kan bisa menjadi ladang dakwah kita gitu kan.
Jadi misalnya ada teman kita pacaran atau misalnya ngelakuin maksiat atau segala macam. Nah, itu kan disitulah kita bisa ngambil pahala dakwah seperti itu gitu. Jadi dakwah itu nggak usah harus nunggu oh ya udah harus jadi ustadz dulu, harus jadi enggak. Ya, tapi kembali lagi ketika kita berdakwah itu juga harus ada bahasanya ada rambu-rambunya, ada batasannya gitu. Jadi jangan merasa oh iya nih saya kan udah dapat ilmu yang banyak gitu kan. Jadi yang ilmu saya yang paling tinggi gitu. Ilmu saya yang paling benar. Ilmu saya yang paling bla 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 segala macam gitu kan. Nah, ini penyakit kesombongan yang biasanya banyak dilakukan oleh para pendakwah gitu. Jadi ya udah hanya pendapat dia aja yang paling benar, pendapat orang lain salah gitu. Nah, ini juga harus hal-hal sifat-sifat yang harus dijauhi dari kita gitu kan. Karena apa? Ya kebenaran itu kan hak mutlak Allah. Ya kita tuh nggak tahu. Maksudnya ya kembali lagi misalkan kita ngomongin masalah furu'iyah, masalah cabang ya dalam ilmu agama Islam. Misalnya kayak masalah fikih gitu kan. Masalah fikih. Ini yang benar mana sih sholat pakai kunut atau enggak? Ya kan semuanya ada dalilnya gitu kan. Masalah benar yang kebenaran yang benar atau enggaknya ya itu hak mutlak Allah gitu. Selama itu misalkan ada dalil-dalil sahih dari para ulama yang mumpuni dan memang mereka beliau-beliau semua ilmunya fakih gitu kan. Ya udah kita ikutin gitu fatwa-fatwanya, hukum-hukumnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya yang benar yang mana ya, yang benar itu ya ada di apa namanya di apa hak mutlak di di keputusan Allah gitu ya, karena maksudnya kita sebagai manusia ya udah kita jalanin apa yang kita yakini itu sebagai suatu kebenaran seperti itu gitu. Jadi kembali lagi ya dakwah itu bukan sekedar ya udah kita isi ceramah, kita di podium, kita jadi ulama, jadi ustadz, apapun profesi antum bisa ya menjalani dakwah itu sendiri. Tapi ya tadi kan dengan syarat apa? Antum harus tahu batasan mana nih, batasan syariat. Mana batasan yang harus bisa menjadi acuan saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Terus dan tentunya pastinya nggak lupa dengan tu'minu nabillah. Yang terakhir itu adalah keimanan kita kepada Allah gitu. Dan salah satunya tadi kan nyambung gitu. Keimanan kepada Allah itu nyambungnya adalah tadi kayak misalkan ya apa kita ketika kita benar-benar menjalani dakwah dengan keimanan yang tinggi ya kita benar-benar hanya mengharap ridha Allah, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari apa namanya ya tahta, bukan mencari kekuasaan, bukan mencari jabatan di mata manusia seperti itu gitu kan. Karena banyak juga ya masya Allah gitu kan di zaman ini gitu ya ya orang-orang yang berdakwah gitu ya mereka ya udah ya mencari duniawi gitu kan. Padahal maksudnya dakwah itu ya udah kita kan memang benar-benar ya udah cari ridha Allah gitu. Masalah kayak misalkan ya dapat rezeki, dapat apapun dan segala macam itu bonus dari Allah gitu. Ya, jadi hal utama yang harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita ketika kita berdakwah adalah tu'minu nabillah. Keimanan kita kepada Allah tuh harus tinggi banget. Karena apa? Dalam dakwah itu juga banyak apa ya? Kayak semacam godaannya lah gitu bahasanya. Entah itu godaan ya apa namanya? Godaan-godaan supaya kita menyebarkan dakwah-dakwah palsu atau misalkan menyebarkan sesuatu hal fatwa yang mungkin apa untuk membantu pemerintah yang zalim atau segala macam kan kita nggak tahu. Karena pasti banyak gitu dan itu dipaparkan gitu kan di dalam hadis Rasulullah gitu kan bahwasanya nanti di hari kiamat nanti itu akan banyak gitu para ulama-ulama yang mereka benar-benar menjual agamanya untuk apa ya untuk dunia gitu. Mereka kayak ngelanggengin apa ilmunya itu ya ilmu agamanya itu ya untuk apa dijual kepada penguasa-penguasa yang zalim untuk apa nyebarin fatwa-fatwa yang mungkin tidak sesuai dengan syariat dan segala macam gitu. Jadi kembali lagi keimanan kita kepada Allah tuh benar-benar harus kuat banget. Karena apa ya? Di dakwah pun juga banyak godaan-godaan yang akan datang
ya godaan uang, godaan wanita, godaan harta, godaan takhta ya seperti itu gitu. Jadi masya Allah, seperti itu ya. Terus apa lagi yang mungkin bisa kita ini semua orang itu punya potensinya masing-masing dalam berdakwah ya seperti yang saya bilang ada yang mungkin ya tadi ya mungkin apa potensinya menjadi seorang ulama ada yang potensinya dia apa namanya berdakwah di kampung-kampung gitu kan kalau misalkan kita belajar gimana kalau misalkan tuh baca sejarah apa nih sejarah-sejarah salafus soleh, sejarah-sejarah dari Rasulullah, terus para sahabat, para salafus soleh, sampai yang kalau misalkan baca literatur sejarah yang Wali Songo itu luar biasa. Itu Wali Songo itu punya peran masing-masing ketika berdakwah gitu kan. Kayak misalkan ada yang dakwahnya itu di bagian pemerintahan, ada yang dakwahnya itu di bagian pendidikan, ada yang dakwahnya itu di bagian apa namanya masyarakat kecil lah bahasanya gitu ya. Ada yang dakwahnya itu di bagian apa sih namanya kebudayaan gitu, culture atau segala macam. Nah itu udah ada pos-pos masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar bagaimana perjuangan dakwah orang-orang zaman dahulu itu luar biasa. Jadi setiap pos-pos itu udah apa ya istilahnya Allah itu sudah memberikan pos-posnya lah gitu. Jadi di politik ada, yang di pendidikan ada, terus misalkan yang di kalangan akademisi ada gitu kan, di kalangan masyarakat kecil ada seperti itu gitu. Jadi intinya uh, untuk kita ya untuk antum semua, untuk saya pun juga walaupun antum merasa tapi kan saya cuman apa kayak ilmu saya masih yang minim atau segala macam atau apapun gitu kan. Ya Allah itu tidak uh, menilai kecil atau besarnya ya kontribusi yang kita berikan gitu kan. Tapi kembali lagi adalah Allah itu menilai bagaimana keikhlasan kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana perjuangan kita dalam dakwah. Jadi walaupun antum sekarang, saya cuman guru di sekolah kecil atau sekolah yang misalkan sekolah yang di pulau terpencil gitu ya nggak apa-apa gitu kan. Kan kita nggak tahu apa namanya hmm, apa posisi kita di mata Allah itu seperti apa bisa bisa jadi ya orang-orang yang seperti itu yang keikhlasannya lebih tinggi daripada orang-orang ulama besar yang mungkin mereka bertengger di popularitas atau mungkin mereka bertengger di pemerintahan atau segala macam gitu. Jadi apapun yang sekarang posisi antum yang sekarang sudah Allah berikan gitu kan, ya udah antum harus uh, apa yakinin gitu kan bahwasanya di setiap di setiap hal tersebut gitu itu Allah sudah kasih porsinya gitu kan. Oh ternyata Allah sudah kasih porsi dakwah saya di sini gitu kan. Oh ternyata Allah kasih saya porsi dakwah di bagian pendidikan. Oh saya di bagian politik gitu kan. Oh porsi dakwah saya di kesehatan dan segala macam seperti itu gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semoga kita semua apa namanya bisa istiqomah dalam menjalani dakwah karena yang tadi saya bilang dakwah itu banyak lika-likunya ya dan Allah itu akan menguji keikhlasan hambanya di setiap jalan. Nanti setiap kita naik tingkat lagi nanti ada lagi ujiannya gitu kan. Dan ujian setiap orang itu beda-beda gitu kan. Ada yang ujiannya mungkin di lingkungannya, ada yang ujian mungkin dari dalam dirinya gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah tabarakallah. Jazakillah khairan kepada Ustazah Zahra karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bertanya, silahkan untuk salam dan perkenalan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan diajukan melalui on mic. Nanti saya ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Kepada Ukti Mas Ripa, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafita, saya dari Garut. Saya ingin bertanya saja, bagaimana caranya supaya kita bisa disebut orang khairu ummah. Sekian, makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, itu kan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi tiga kriteria kalau misalnya kita mau jadi khaira ummah, yaitu adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, sama beriman kepada Allah. Jadi kalau antum mau jadi sebaik-baiknya umat yang seperti disampaikan di surah Al-Imran ayat 110, maka ya antum harus melakukan 3 hal tadi. Ya, mengajak kepada kebaikan, terus mencegah kepada kemungkaran ketika melihat kebatilan, ketika melihat suatu kemungkaran, maka antum harus bisa apa namanya ya menahi mungkar lah bahasanya gitu, harus mencegah kemungkaran itu gitu, seperti itu. Sama ya, kita harus menjadi orang-orang yang beriman, imannya kuat. Ya, imannya kuat itu seperti apa gitu kan? Itu kan ada banyak kriterianya gitu. Kalau misalkan kita baca Quran tuh kan suka ada ya ayyuhalladzina amanu apa gitu ya. Nah, itu kan banyak kriteria orang-orang yang beriman kan. Tapi kalau misalkan secara dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah itu benar-benar harus kuat. Ya, rasa roja itu rasa harapan, rasa khauf kita, rasa takut kita itu benar-benar harus seimbang lah gitu. Seimbang kepada Allah seperti itu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita tuh nggak terlalu yang berharap-harap banget, tapi nggak usah yang terlalu takut banget gitu. Kan kadang kita, misalkan ketika kita menginginkan sesuatu hal kan kita kayak terlalu yang ngarep.com gitu. Maksudnya terlalu berharap, terlalu berlebihan lah gitu kan. Nah kalau misalkan cara kita beriman kepada Allah, yang paling dasar adalah kita menyeimbangkan antara rasa khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap gitu. Jadi nggak usah yang terlalu berharap lebih juga, tapi jangan terlalu takut yang berlebihan seperti itu, kayak gitu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah yang bertanya mungkin bisa dipahami. Selanjutnya kepada Resta Rismayanti, tafadhol. Kepada Ukti Resta, tafadholi. Baik, kita alihkan saja ke Ukti Nur Atasya Tasya. Tafadhol. Afwan, suara saya jelas. Gak kedengaran, Kak. Kepada Ukti Nur Atasya Tasya. Tafadholi.
Alihkan saja, Kak. Baik, kita ke Ukti Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, asal dari Sumeneb. Afwan, saya mau bertanya, bagaimana cara agar kita menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukron. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita menguatkan iman kepada Allah? Ya tentunya ketika kita ingin menguatkan iman kita kepada Allah, ya kita benar-benar harus mengerti ilmunya, kayak maksudnya ilmu seperti apa, ilmu tentang bagaimana mencharge iman ya gitu kan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin antum bisa lakuin gitu ya. Gimana caranya biar kita tuh nggak futur, nggak gampang males, terus biar iman kita tuh tercas terus gitu ya. Ya, yang pertama adalah tentunya ya kita harus meyakini bahwasanya Allah itu selalu ya melihat kita gitu ya, apapun hal yang kita lakuin gitu kan. Karena ketika kita punya rasa hal tersebut gitu kan, ketika kita pengen melakukan maksiat atau apa segala macam, kita harus ingat gitu kan bahwasanya ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan gitu kan. Bahwasanya emang umur atau masih diberikan panjang gitu, atau misalnya antum yakin ketika misalkan berbuat maksiat nggak dicabut nyawanya oleh Allah gitu. Nah itu rasa-rasa seperti itu terus maksudnya bisa membuat iman kita tuh kembali naik lagi gitu. Yang tadinya mungkin iman kita lagi futur, iman kita lagi turun gitu kan, apalagi pas mau buat maksiat gitu kan, pas kita ingat itu langsung kita ya udah nggak cepet-cepet ya istighfar gitu kan, dan langsung urung untuk buat maksiat seperti itu. Jadi benar-benar rasa kita selalu diawasi oleh Allah, rasa bukan takut akan mati ya, maksudnya rasa mengingat kematian. Nah itu salah satu hal yang bisa meningkatkan keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya lingkungan, teman, itu sangat mempengaruhi sekali gitu dalam keimanan kita. Karena apa? Ya mau setinggi iman kita, mau setinggi apapun iman kita gitu kan, kalau kita misalkan berada di lingkungan yang mungkin tidak mendukung, atau lingkungan-lingkungan yang toksik, atau lingkungan-lingkungan yang merusak keimanan kita, itu sangat berpengaruh gitu kan. Ya makanya kalaupun misalkan kita sekarang ada di lingkungan yang mohon maaf gitu kan, yang penuh ketoksikan atau misalkan lingkungan yang luar biasa merusak gitu kan, minimal kita punya teman ya yang bisa mengingatkan kita gitu. Makanya para salafus soleh itu senantiasa reminder gitu. Kalau misalkan antum punya teman yang senantiasa mengingatkan antum untuk munajat kepada Allah, senantiasa mengingatkan antum untuk tidak berbuat maksiat atau segala macam. Nah, itu harus dipegang terus-terusan. Karena apa? Teman itu pengaruhnya luar biasa. Lingkungan itu besar. Jadi jangan terlalu sombong gitu dengan diri kita. Nggak apa-apa lah, saya kan iman saya kuat, enggak. Tapi memang pengaruhnya luar biasa. Lingkungan dan teman gitu. Makanya punya teman yang mendukung kita untuk istiqomah dalam kebaikan itu rezeki juga yang sangat luar biasa gitu. Jadi jangan sampai kita lepas dari hal itu gitu. Dua hal itu seperti itu aja sih, dua hal itu aja dulu yang bisa kita lakuin. Nanti yang sisanya adalah ya pastinya dengan banyak rutinitas meningkatkan keimanan gitu kan, entah itu dengan banyak sholat tahajud, terus rutinitas kita dengan Quran, rutinitas kita mungkin dengan menghadiri majelis ilmu, kajian dan segala macam. Itu juga pastinya
bisa mencharge iman kita lagi seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Mungkin yang bertanya bisa dipahami. Baik, kita ke pertanyaan ketiga kepada Owi Pedalat. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, boleh dialihkan dulu nggak? Maaf lagi kerja soalnya. Dibuat terakhir aja nggak apa-apa lah. Afwan Ustaz, dialihkan dulu ya. Nanti dipanggil lagi. Oke, kepada Nelly Fatmawati, kami persilahkan. Saya? Halo? Naam, Nelly Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Nelly Fatmawati dari Lampung. Izin bertanya, bagaimana sikap kita untuk berdakwah di satu masjid yang emang sama-sama ilmu agama, tapi kita tidak dihargai oleh teman sebaya kita yang sama-sama pintar dalam hal agama. Jadi lebih dominan ke berdebat argumen gitu. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebenarnya ketika kita ingin meresapi sebuah ilmu, itu ada 3 hal yang mungkin bisa kita lakuin. Yang pertama adalah pastinya banyak murojaah, ya banyak mengulang ilmu tersebut, gitu kan. Yang kedua adalah perdebatan, yang ketiga adalah diskusi, gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita di majelis ilmu itu nggak masalah untuk berdebat, gitu kan. Maksudnya berdebat itu memang sudah ada tradisinya dalam majelis ilmu para salafus soleh dan ya di zaman-zaman ulama terdahulu lah, gitu kan. Tapi kembali lagi, perdebatan itu bukan untuk yang membuat kita belah atau misalkan membuat kita mencari siapa yang paling benar pendapatnya, siapa yang menang atau kalah, bukan. Gitu. Jadi perdebatan dalam majelis ilmu itu adalah buat supaya kita itu nambah pengetahuan, nambah wawasan, nambah insight lah bahasanya, gitu kan. Jadi dari perdebatan itu kan kadang kita dapat ilmu baru nih dari yang berdebat sama kita, gitu kan. Dapat ilmu yang masya Allah, gitu kan. Dapat ilmu yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu dari debat itu, gitu. Jadi kalau misalkan makanya dalam perdebatan itu juga ada rambu-rambunya, gitu kan. Jadi jangan sampai membuat diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang yang udah dianugerahi ilmu itu jadi semakin sombong atau semakin merasa oh ya ilmu saya paling tinggi, ilmu saya paling benar, ilmu saya yang paling yang mumpuni, gitu kan. Ya perdebatan itu ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi ya tadi kembali lagi adalah tujuannya untuk menambah insight, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Jadi setelah debat ya udah saling maksudnya saling memaafkan satu sama lain lagi, gitu kan. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus soleh terdahulu, gitu kan. Makanya kan mazhab fikih itu kan ada 4, gitu ya. Ada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab aku lupa, Hambali, Syafi'i, Maliki, sama Hanafi, gitu. Itu kan ketika kayak masalah fikih itu paling banyak perdebatannya, gitu kan, masalah furu'iyah itu kan. Nah ketika misalkan berdebat itu ya para ulama ya bukan berdebat untuk mencari siapa yang paling tinggi ilmunya, enggak, tapi bagaimana cari solusi, cari pengetahuan, cari wawasan dari hal perdebatan itu. Seperti itu, gitu kan. Ustazah, kalau misalnya ini kan majelis ilmu, bukan kalau mazhab kan memang berbeda-beda. Cuma ini beda keyakinan. Dia
Wahabi loh Ustazah, tapi dia masuk kalangan eh, intinya dakwanya Syafi'i, jadi kita banyak perdebatan gitu. Aku udah maafin, tapi dia tuh kayak nggak terima gitu loh, selalu ngajak argumen terus gitu. Gimana cara kita untuk menghindari tersebut gitu loh? Kayaknya tuh capek ngomongin. Nah, Oke, oke, paham, paham, paham. Insyaallah, oke. Sebenarnya kalau misalkan ada orang yang seperti itu, lebih baik kalau misalkan kita udah tahu nih karakter orangnya seperti itu ya, lebih baik hindari perdebatan. Ya kecuali kalau misalkan kita mau debat ya cari orang-orang yang memang sama-sama saling tawadu lah. Tapi kalau misalkan debat sama orang yang mohon maaf ya, yang nggak habis-habis, lebih baik antum hindari perdebatan itu. Sama, saya juga kalau misalkan saya kalau misalnya debat ya saya akan lihat orangnya. Kalau misalnya orangnya memang sama-sama saling legowo ya udah kita debat nih. Tapi debatnya tadi kan tujuan kita ya udah untuk nyari pengetahuan lain gitu. Tapi kalau misalkan lawan debat kita adalah orang-orang yang mohon maaf gitu yang sok tahu yang merasa paling dirinya paling benar gitu kan, lebih baik udah berhenti aja. Jadi gak usah yang di ini lagi nanti nggak akan selesai beneran. Gitu. Lagi ntar atas dia jadi dari lagi. Gitu. kalau menurut Ustazah nih, kan kita kontak nih sama maafnya dia Wahabi gitu. Lebih baik kontaknya masih di sana aja atau emang kita blok, tapi takutnya beliau tuh sakit hati karena kita kan harus hablum minanas. Bagaimana Ustazah? Ya nggak apa-apa, intinya kita tetap muamalah di luar hal-hal tersebut, maksudnya di luar hal-hal yang memancing perdebatan gitu, maksudnya muamalah tetap jalin silaturahmi. Tapi kalau misalkan untuk apa namanya ya muamalah tentang perdebatan ilmu ya udah putusin aja, putusin kayak pacar aja. Kayak gitu maksudnya tetap jalin silaturahmi, tapi ya nggak usah kita mancing-mancing tentang maksudnya mancing-mancing debat sama dia gitu, istilahnya nggak perlu ngeblok atau segala macam, kecuali kalau emang udah mengganggu banget gitu ya udah terserah, itu kembali lagi ke diri kita seperti itu. Nah, syukran. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat kepada Yana Elsain. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ana Yana. Ana dari Serang, Banten. Ana mau bertanya Ustazah. Sebagaimana tadi Ustazah bilang, setiap pendakwa pasti ada ujian. Nah, salah satunya itu uzub ya Ustazah. Seperti kayak kita tuh merasa lebih baik dari apa, merasa lebih unggul dari yang lain atau merasa lebih dari yang lain. Nah, dan gimana Ustazah cara untuk kita menghindari perasaan tersebut, sebab ketika kita ada di lingkungan banyak orang atau kita merasa lebih baik dari yang lain gitu. Contohnya seperti kita berpakaian tertutup, tiba-tiba ada bisikan, kamu itu lebih baik dari yang dia, kamu itu lebih baik dari ini. Terus ketika kita memiliki ilmu yang jauh, yang pengetahuan kita jauh lebih luas, contohnya walaupun tidak seberapa Ustaz ya, tapi seakan-akan selalu ada bisikan lagi, kamu itu paling tahu daripada yang lain, kamu itu paling ingin. Nah, bagaimana sih Ustaz ya untuk untuk menghindari suatu hal agar kita tidak ya terkena sifat seperti itu Ustazah. Syukran. Soalnya ini saya ngutip salah satu perkataan ulama, lupa nama ulamanya siapa. Jadi adalah bagaimana caranya kita menghindari kesombongan dari dalam diri kita adalah kita harus melatih ya mata kita, maksudnya mata secara zahir ya, sama mata hati kita untuk memandang seseorang itu apa ya, bentar, lupa bahasanya, untuk memandang seseorang itu, untuk memandang diri kita itu lebih kan lebih hina, apa kalau bahasanya tuh lebih, bentar, lupa bahasanya. Pokoknya kayak gini, jadi kita itu ketika memandang seseorang gitu kan, jadi kita melihat orang itu melihat
si orang tersebut gitu kan, itu lebih baik daripada diri kita. Jadi kita itu adalah ya nggak ada apa-apanya. Maksudnya pribadi kita itu maksudnya lebih hina daripada orang tersebut. Sama ketika kita memandang orang-orang yang ahli maksiat atau segala macam. Jangan mandang mereka sebagai ahli maksiat karena kita nggak tahu di mata Allah itu mungkin aja si ahli maksiat itu mungkin orang-orang yang eh, tingkatannya ya tingkatan apa sih namanya kastanya lah bahasanya gitu ya di sisi Allah itu mungkin lebih baik daripada kita. Nah itu yang harus sebenarnya kita latih gitu, bukan hanya sekedar masalah ilmu tinggi atau enggak, bahkan ketika kita memandang orang-orang yang ahli maksiat ya kita pandanglah mereka sebagai orang-orang yang mungkin punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah karena kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu amalan-amalan tersembunyi apa yang mungkin ada di dalam diri orang tersebut gitu kan, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kita nggak tahu tentang kebaikan-kebaikan yang ada di orang tersebut gitu. Nah makanya uh, emang agak susah gitu kan kadang maksudnya kita ngelihat orang yang apa sih namanya yang ilmunya lebih rendah daripada kita rasa ujub kita tuh kayak naik gitu kan. Tapi ya ketika ada hal-hal seperti itu, coba-coba kita istighfar, coba-coba kita merasa bahwasanya ya ilmu kita itu ya belum ada apa-apanya. Makanya para salafus soleh itu punya apa sih namanya punya mengkriteriakan lah bahasanya ya. Istilahnya memberikan kriteria tingkatan para penuntut ilmu itu ada 3 ya. Yang paling bawah itu adalah penuntut ilmu ya ketika dia nuntut ilmu itu merasa bahwasannya ilmunya itu paling paling tinggi. Nah, itu tingkatan yang paling bawah gitu. Nah, terus ada tingkatan yang kedua gitu. Tingkatan kedua adalah seorang penuntut ilmu yang memang dengan ilmunya itu dia punya rasa tawadu, rendah hati gitu kan. Rendah diri ya, rendah hati gitu. Nah, tingkatan yang paling atas adalah seorang penuntut ilmu yang mana ketika dia nuntut ilmu, dia merasa ilmunya itu nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang harus kita raih tingkatan paling atas. Jadi, ketika kita nuntut ilmu, walaupun misalkan, mohon maaf, ya ini juga mungkin terjadi sama saya juga, gitu kan. Kadang misalkan kita, apa namanya, ada majelis ilmu gitu kan. Ini mah gue udah tahu nih ilmunya gitu kan. Nah, kadang ada rasa seperti itu tuh ya, dan itu mungkin kebanyakan kita rasain gitu kan, ada tahu lah ilmunya gitu kan segala macam. Nah ini ketika kita ada sudah masuk pikiran-pikiran tersebut, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat kita merasa bahwasanya yalah saya nih memang nggak ada, maksudnya ilmu saya ini belum ada apa-apanya gitu kan. Jadi cepat-cepat antum buka lagi wadahnya ya, wadah jiwa antum gitu kan. Siapa tahu, kita kan nggak tahu, mungkin aja di dalam majelis ilmu tersebut ada ilmu yang mungkin kita belum ketahui, mungkin ada ilmu yang siapa tahu bisa membuka jalan hidayah untuk diri kita gitu kan. Jadi jangan langsung ini udah tahu nih ilmunya, ini udah tahu nih, ini pasti si ustadz ini ngajarinnya tentang ini segala macam gitu kan. Nah ini kan juga memang salah satu bentuk kesombongan yang sering terjadi di dalam diri kita. Kalau misalkan ada pikiran-pikiran seperti itu, cepat-cepat kita istighfar dan kita langsung masuklah tuh ya ke tingkatan yang paling tinggi. Allah, ilmu saya ini belum ada apa-apanya, maka tolong bukakan pintu wadah jiwa saya untuk apa namanya, untuk meraih keberkahan ilmu-ilmu yang lain lagi seperti itu. Oke. Jadi ya memang berat sih. Dan saya juga kadang ngerasain gitu kan. Tapi ya itu harus apa ya? Kita harus melatih diri kita gimana caranya kita bisa menjadi orang yang tingkatan paling atas. Bahwasanya ya ilmu saya ini belum ada apa-apanya, ilmu saya ini masih inilah, masih harus banyak belajar lagi lah gitu kan. Seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang bertanya mungkin dipilih. Oke, Afwan, untuk moderator kan udah jam 9, nggak apa-apa ya. Ada pertanyaannya mungkin. Mau dilanjut atau ditutup, Ustazah? Tutup. Kenapa? Ditutup, soalnya udah jam 9. Nah, Ya, oke. Mohon maaf.
Baik, sebelumnya yang belum diberikan kesempatan untuk bertanya, mungkin di next kajian, insyaallah. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 22.00. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi dalam pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah. Tafadhol Ustazah. Oke, mungkin langsung aja kita baca doa kafdul majlis. Ya, kalau mau suara saya udah agak serak dikit. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukran untuk semuanya. Mohon maaf jika misalkan apa namanya tadi telat masuk atau mungkin masih ada yang kurang jelas atau segala macam. Ya, mungkin antum bisa apa kalau misalkan ada waktu ya bisa di DM. Kalau misalnya saya bisa menjawab pertanyaan itu, insya Allah nanti saya jawab seperti itu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.